Habib Bahar bin Smith yang dituntut 5 tahun penjara. How come? Jadi benar-benar ya, bandingkan coba dengan sidang yang Ferdinand Huttaheyan misalnya ya, yang ditangkap belakangan, ya ditahan belakangan, sekarang sudah bebas, dituntut cuma 7 bulan, kemudian masa hukumannya 5 bulan, selesai. Ya, bulan Juni yang lalu selesainya. Habib Bahar tanggal 3 Januari ditahan setelah pemeriksaan, berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan lebih, ya, pas 6 bulan lebih, itu dituntut dengan hukuman penjara 5 tahun atas berita bohong yang menimbulkan keonaran. Allahu Akbar ya. Jadi tuntutannya itu lebih tinggi daripada koruptor yang ada yang cuma dituntut 4 tahun dan lain sebagainya. Padahal kesalahan Habib Bahar adalah menyampaikan sesuatu yang juga menjadi keyakinan sebagian besar publik, dan tidak hanya Habib Bahar yang berkeyakinan seperti itu. Dan keonaran yang dimaksud pun bersifat digital. Tidak ada keonaran aktual yang memunculkan korban jiwa, korban harta, cedera dan lain sebagainya. Jadi kita hanya bisa mengelus dada kalau hukum penegakannya begini. Bayangkan, mudah sekali menangkap orang dengan memberikan hukuman yang lama. How come? Negara lain mungkin akan tertawa, ada orang dihukum dengan tuntutan 5 tahun hanya karena dianggap menyebarkan informasi yang sebenarnya sudah menjadi keyakinan umum. Kita balik kepada seperti zaman dahulu kala ya, ketika Galileo Galilei kemudian dihukum hanya karena menyatakan bahwa yang menjadi pusat tata surya kita adalah matahari bukan bumi. Jadi zaman-zaman abad ke-8 ya. Dan juga soal berita bohong terkait perayaan Maulid Habib Rizik, padahal kalau dia melanggar protokol kesehatan ya memang dia tidak bisa ditangkap, tidak bisa ditahan karena protokol kesehatan cuma 1 tahun ancaman hukumannya. Tapi karena dia dianggap melakukan provokasi ya dalam Maulid itu, yaitu provokasi untuk melanggar protokol kesehatan, dikenakan pasal 160. Nah itu pun ngarang-ngarang juga sebenarnya. Tapi sekarang Habib Rizik sudah bebas, tapi Habib Bahar sekarang menghadapi tuntutan 5 tahun yang tidak masuk akal ya. Padahal harusnya ya bebas. Karena tidak ada kesalahan yang signifikan, unsur-unsurnya tidak terpenuhi secara sempurna. Jadi unsur pasal 14 ayat 1 itu sobat era sekalian, yaitu menyebarkan pemberitaan bohong. Nah pemberitaan bohongnya apa? Kan sesuatu yang masih dalam perdebatan publik, soal luka-luka, soal penyiksaan terhadap Laskar FPI itu. Kan masih dalam perdebatan publik, masih dalam keyakinan publik sesungguhnya. Tidak ada otoritas yang mengatakan bahwa yang sebenar itu adalah tidak ada penyiksaan. Nggak ada. Memang ada pengadilan yang membenarkan tindakan katakanlah 2 prajurit, 2 bawahan dalam katakanlah menembak 4 orang, tetapi itu kan tidak menutup spekulasi publik sesungguhnya. Masih ada buku pelanggaran HAM berat yang dibuat oleh tim TP3 misalnya, yang seandainya kalau dianggap itu berita bohong, ya ditangkap semua orang-orangnya, harusnya kan begitu jadinya. Jadi sahabat era sekalian, hukum ya seperti inilah. Hukum ditegakkan seperti ini ya, gawat juga hukum kita ya. Saya tahu sebagian orang barangkali akan berteriak, akan bertepuk tangan dengan tuntutan 5 tahun itu walaupun nggak masuk akal. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Syahganda Nainggolan, Anton Permana, semuanya dihukum hanya 10 bulan saja ya, dengan pasal yang sama. Walaupun memang untuk Syahganda Nainggolan awalnya dituntut dengan hukuman 6 tahun, tapi kemudian hanya divonis 10 bulan. Nah, apakah kemudian Habib Bahar akan divonis 10 bulan juga ya? Wallahu alam. Tapi kalau ukurannya Ferdinand Huttaheyan yang dikenakan pasal penistaan agama, maka kita akan bertanya, pasal penistaan agama misalnya itu jauh lebih ringan hukumannya dibandingkan dengan pasal menyebarkan berita bohong. Tapi padahal unsur-unsurnya tidak dipenuhi secara lengkap ya. Itu yang menjadi persoalan sahabat era sekalian. Karena itu ini menjadi sesuatu renungan bagi kita semua. Lama-lama nanti negara ini horor jadinya ya. Orang diintip kira-kira ngomong apa dia, nah ketahuan, ketemu berita bohong. Padahal setiap berita itu kan bisa diklarifikasi kalau seandainya keliru. Kita tidak mungkin ingat semua hal ya. Jadi dalam pikiran kita ingat semua hal itu kan tidak mungkin. Jadi bisa saja saya keliru. Oh saya keliru nih, misalnya menentukan pasal yang dikenakan kepada katakanlah si X. Saya mengatakan pasalnya adalah katakanlah penistaan agama, ternyata bukan. Itu kan cukup diklarifikasi.
Kan tidak semua manusia itu ingatannya itu kuat gitu. Dan itu bukan juga menyampaikan informasi bohong yang menimbulkan keonaran. Keonaran itu justru terjadi ketika kasusnya dilaporkan. Barulah kemudian terjadi pro dan kontra. Dan itu pun di media sosial, tidak terjadi pro dan kontra atau kehebohan atau keonaran secara fisik. Secara fisik itu yang memunculkan mungkin korban jiwa, korban harta, korban cedera, ya, atau keadaan yang social disorder gitu ya, keadaan yang kacau. Kalau di media sosial setiap saat saya mengatakan orang berdebat mengenai hal-hal tertentu. Jadi tidak heran kemudian Habib Bahar mengatakan akhirat akhirnya tumpuannya, ya. Oke, coba kita bacakan sahabat sekalian setelah kita tadi dengar bagaimana tanggapan Habib Bahar, ya. Saya menduga walaupun tetap saya menduga walaupun katakanlah tidak akan dihukum seberat itu, tapi kan tuntutan hukumannya kan nggak masuk akal. Harusnya ya dituntutlah sesuai dengan perkembangan terakhir kalau memang mau tetap dipersalahkan. Walaupun saya mengatakan harusnya tidak dipersalahkan. Makin rusak demokrasi kita kalau setiap orang yang berpendapat dan kemudian mengatakan pendapatnya tiba-tiba ancaman hukumannya adalah dengan 10 tahun, ya, on the text, on the paper, dan bisa kemudian secara nyata dituntut 5 tahun seperti Habib Bahar ini.